Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya Elizabeth Rini Sulistiowati dari Komunitas Gracia Bali. Bacaan Injil hari ini Senin 26 April 2021 dalam pekan keempat Paskah diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Dan tema refleksi kita hari ini adalah pintu kepada hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah pintu kepada domba-dombanya. Setiap domba yang mengikuti Dia pasti mengenal dan mendengar suaranya. Setiap kita yang masuk lewat pintu itu akan memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pekerjaan seorang gembala tidaklah mudah. Selain ia harus memastikan dombanya tidak kekurangan makanan, gembala juga harus mengawasi domba pada saat makan dan menjaganya agar domba tidak terpisah dari kawanan. Jika ada yang hilang dan tersesat, maka gembala mencari dan membawanya kembali kepada kawanan. Seorang gembala juga harus melindungi dombanya dari binatang buas dan juga dari para pencuri dan perampok yang siap kapan saja mencuri dombanya. Di dalam perjanjian lama, Tuhan seringkali digambarkan sebagai gembala dan umatnya sebagai kawanan domba. Di dalam Mazmur 80 ayat 2 dikatakan, "Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba gembalaannya." Dan di dalam Mazmur 23 ayat 1 tertulis, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Sebagai gembala, Tuhan tidak meninggalkan dombanya dan menjamin setiap kebutuhan dombanya. Gambaran tersebut juga ada di dalam perjanjian baru. Yesus adalah gambaran gembala yang baik. Sebagai gembala, Yesus mengorbankan dirinya untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Yesus menjaga dan mencintai dombanya, bahkan Yesus kasihan terhadap umatnya yang tercerai-berai seperti domba tanpa gembala. Sebagai gembala yang baik, Yesus mengenal dan memanggil dombanya menurut namanya masing-masing. Dan domba juga mengetahui serta mendengar suara gembalanya, sehingga tidak akan menjawab suara lain selain suara gembalanya. Di saat domba mendengarkan gembalanya, maka sang gembala menunjukkan pemeliharaannya yang terus-menerus kepada kawanan dombanya. Di dalam perikop ini, kita dapati ada 2 kali Yesus mengatakan bahwa akulah pintu. Dengan perkataan ini, Yesus ingin menegaskan kembali bahwa melalui Dia dan hanya melalui Dia sajalah manusia bisa masuk kepada Allah, dan tidak ada pintu lain menuju Allah. Yesus membuka jalan bagi kita kepada Allah. Yesus menjadi jembatan relasi kita dengan Allah, dan Yesus menunjukkan kepada kita Tuhan yang sebenarnya. Yesus memberikan jaminan jika kita masuk melalui Dia, maka kehidupan yang aman, sentosa, penuh kedamaian, perlindungan, keselamatan akan kita nikmati. Dan jika hidup kita ada di dalam tangannya, maka lenyaplah segala kekhawatiran dan ketakutan. Di dalam ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus meminta agar kita tidak mudah percaya dan mengikuti segala ajakan yang tampaknya menyenangkan, tetapi jalan itu justru membinasakan dan menjauhkan kita dari Allah. Jalan Yesus adalah jalan menuju perdamaian, kasih, dan kehidupan, serta jalan yang membawa kita dekat dengan Allah. Dan kedatangan Yesus ke dunia agar kita semua memperoleh kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Kata berkelimpahan artinya bukan biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Secara khusus ayat ini berarti melebihi apa yang kita butuhkan. Jika hidup kita dengan cara kita sendiri, maka kehidupan kita menjadi sesuatu yang membosankan dan melesukan. Tetapi saat kita berjalan bersama Yesus, pasti datanglah kekuatan.
Bahkan hidup yang kita jalani bukan hidup yang biasa, tetapi yang luar biasa, karena Yesus memberikan melebihi apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita menanggapi panggilan Yesus hari ini dengan iman, dengan senantiasa melekat pada Yesus sebagai satu-satunya pintu kepada hidup menuju kepada Allah, agar kita semua selamat dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Marilah kita satukan hati untuk berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu hari ini mengatakan bahwa Engkaulah pintu menuju kepada Allah. Dan barang siapa masuk melalui Engkau, maka ia akan selamat. Demikian juga kedatangan-Mu ke dunia agar kami semua memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami selalu, agar kami senantiasa melekat kepada Yesus dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga kami selamat dan memperoleh hidup yang berkelimpahan, serta menjauhkan diri kami dari pencuri dan perampok yang hanya membinasakan. Demikianlah doa ini yang kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.